Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dari saya. Bagaimana kabarnya Yanda dan Bunda semua? Alhamdulillah luar biasa. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, kelancaran dalam segala aktivitas, dan sukses selalu. Yanda dan Bunda, kali ini saya akan sharing tentang standar isi di kurikulum Merdeka. Kalau kemarin saya sudah sharing standar proses dan standar penilaian, kali ini standar isi. Untuk apa? Untuk acuan kita ketika kita mau merancang kegiatan main dan belajar anak kita, murid-murid kita, peserta didik kita. Maka dari itu mohon untuk tidak di skip, karena ini juga bagian dari bekal kita ketika kita akan merancang kegiatan main untuk putra putri siswa kita. Baik Yanda dan Bunda, mari kita mulai saja standar isi yang ada di kurikulum Merdeka tahun 2022. Standar isi di sini ada di Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang standar isi pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Karena saya guru pendidikan anak usia dini, nanti standar isi yang saya sharekan ke panjenengan semua hanya tentang pendidikan anak usia dini. Jadi yang untuk dasmen saya skip. Jadi kita fokus ke pendidikan anak usia dini. Di pasal 1 dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan standar isi adalah kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Sedangkan yang dimaksud peserta didik ini sama dengan yang saya sampaikan standar proses dan standar penilaian, yaitu anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Begitu pula dengan jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Nah, di sini di nomor 4 disampaikan bahwa pendidikan anak usia dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut atau sekolah dasar. Lalu di pasal 2 di ayat 1, standar isi dikembangkan melalui perumusan ruang lingkup materi yang sesuai dengan kompetensi lulusan. Ruang lingkup materi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan bahan kajian dalam muatan pembelajaran. Ruang lingkup materi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dirumuskan berdasarkan muatan wajib sesuai dengan ketentuan peraturan, perundang-undangan, konsep keilmuan, dan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Jadi muatan wajib yang ada di pendidikan anak usia dini tentunya adalah 3CP, yaitu capaian pembelajaran nilai agama dan budi pekerti, capaian pembelajaran jati diri, dan capaian pembelajaran dasar-dasar literasi, sains, teknologi, matematika, rekayasa, dan seni. Nah, untuk teman-teman semuanya, di capaian itu masih ditambahkan juga satu, yaitu proyek profil Pancasila. Ruang lingkup materi berdasarkan konsep keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf B dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, seni, dan budaya. Sedangkan perumusan ruang lingkup materi berdasarkan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf C disesuaikan dengan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada PAUD, jenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah. Sedangkan perumusan ruang lingkup materi pada PAUD, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat 6 memuat juga ruang lingkup materi program kebutuhan khusus. Ruang lingkup materi yaitu
PAUD tercantum dalam lampiran 1. Apa itu? Ayo kita lihat bersama. Ini dia ruang lingkup materi PAUD di lampiran 1. Latar belakangnya yaitu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57. Jadi kalau sudah ada terbit yang baru berarti sekarang kita pakainya di nomor 4 tahun 2022 yaitu tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar isi PAUD dikembangkan untuk menentukan kriteria ruang lingkup materi yang sesuai dengan capaian perkembangan yang telah dirumuskan pada STPPA. STPPA difokuskan pada aspek perkembangan anak yang mencakup nilai agama dan moral, nilai Pancasila, fisik motorik, kognitif, bahasa, dan sosial emosi. Ruang lingkup materi PAUD dalam standar isi mengacu pada STPPA yang memuat aspek perkembangan anak dan dirumuskan secara terpadu dalam bentuk deskripsi capaian perkembangan. Upaya peningkatan fleksibilitas ruang lingkup materi dengan memberikan ruang kepada pendidik untuk memfasilitasi peserta didik mengembangkan kompetensinya dan mengadopsi prinsip diferensial yaitu ragam, laju perkembangan anak, latar belakang anak, termasuk anak berkebutuhan khusus. Nah, ruang lingkup materi PAUD diturunkan dalam bentuk deskripsi capaian perkembangan anak dalam STPPA yaitu 1. Mengenal dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengenal ajaran pokok agama dan menunjukkan sikap menyayangi dirinya sesama manusia serta alam sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa melalui partisipasi aktif dalam merawat diri dan lingkungannya yang mencakup materi A, yaitu ajaran pokok agama sebagai bentuk pengenalan dan penanaman kepercayaan anak pada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agamanya masing-masing. B, menjaga kebugaran, merawat kesehatan, kebersihan, keselamatan, dan keamanan sebagai bentuk rasa sayang anak terhadap dirinya sendiri dan wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. C, saling menghargai sesama manusia dengan berbagai perbedaannya sebagai bentuk toleransi dan kasih sayang terhadap ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Dan D, merawat alam melalui kegiatan sehari-hari sebagai bentuk rasa sayang terhadap binatang, tanaman, dan alam yang merupakan ciptaan Yang Maha Esa. Ini ada di CP nilai agama dan budi pekerti. Yang kedua, yaitu mengenali identitas diri, mengetahui kebiasaan di keluarga, sekolah, dan masyarakat, mengetahui dirinya merupakan bagian dari warga Indonesia, serta mengetahui keberadaan negara lain di dunia yang mencakup materi. Jadi materinya ini, identitas dirinya terbentuk dari berbagai karakteristik, termasuk gender, minat, agama, sosial, dan budaya. Kemudian kesadaran diri bahwa setiap orang memiliki karakteristik dan kebiasaan yang berbeda. C, menyesuaikan diri dengan lingkungan, baik keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dan pemahaman di setiap lingkungan memiliki kebiasaan aturan yang berbeda yang perlu diketahui dan dihargai agar dirinya lebih terampil dalam melakukan kegiatan sehari-hari. D, peran sebagai diri, anggota keluarga, warga sekolah, warga masyarakat, dan warga negara sebagai fondasi dalam pengenalan hak, tanggung jawab, dan peduli pada sesama, lingkungan, seni, budaya, dan menjaga kelestariannya. Dan E, identitas kenegaraan melalui pengenalan simbol antara lain bahasa, bendera, lambang negara, lagu kebangsaan, dan informasi lainnya tentang Indonesia dan negara lain. Ini masuk dalam CP jati diri. Kemudian nomor 3, mengenali emosi, mampu mengendalikan keinginannya sebagai sikap menghargai keinginan orang lain dan mampu berinteraksi dengan teman sebaya yang mencakup materi A, ragam emosi yang secara wajar dirasakan oleh manusia sebagai reaksi terhadap suatu kondisi. B, ragam emosi dan keinginan orang lain yang berbeda dengan dirinya, yaitu perspektif
thinking dan dirinya perlu menghargai keinginan orang lain agar dapat berteman dengan sebaya. Kemudian pengendalian emosi secara bertahap agar anak dapat mengekspresikannya secara sehat dan positif, baik terhadap diri, orang lain maupun lingkungan. D. Interaksi dan kolaborasi sebagai fondasi membangun kemampuan prososial. Dan E. Aturan dan disiplin diperkenalkan melalui kesepahaman, teladan, pembiasaan, dan dukungan lingkungan yang sesuai. Ini juga masuk di CP Jati Diri. Nomor 4, mengenali serta menghargai kebiasaan dan aturan yang berlaku, serta memiliki rasa senang terhadap belajar, menghargai usahanya sendiri untuk menjadi lebih baik, dan memiliki keinginan untuk berusaha kembali ketika belum berhasil, yang mencakup materi, kebiasaan, dan aturan yang berlaku sehingga perlu mengendalikan dirinya, melihat dan merasakan proses belajar sebagai pengalaman yang menyenangkan. Proses belajar dapat terjadi di mana saja dan memaknainya sebagai media untuk menjadi lebih baik. Usaha dan hasil yang sama pentingnya serta keberhasilan dapat dicapai melalui berbagai cara ketika belum berhasil, dan pentingnya kepercayaan diri dan kemandirian dalam berpikir dan bertindak melalui berbagai aktivitas sehari-hari sebagai fondasi pembentukan pribadi yang berdikari dan tanggung jawab. 5. Memiliki ekspresi dan imajinasi dan kreativitas melalui eksplorasi dan ekspresi pikiran atau perasaannya dalam bentuk tindakan sederhana atau karya yang dapat dihasilkan melalui kemampuan kognitif, afektif, serta seni, serta keterampilan motorik halus dan kasarnya yang mencakup materi. A. Ragam dan cara penyelesaian suatu tugas atau kegiatan dan cara dalam mengekspresikan pikiran dan perasaannya. B. Pengembangan kreativitas melalui imajinasi, ide, perasaan, dan karya yang ditumbuhkan secara bertahap melalui kegiatan sehari-hari yang menyenangkan. Dan C. Penghargaan keunggulan diri dan orang lain dalam rangka menumbuhkan sikap positif terhadap kemampuan, karya, prestasi, motivasi, dan produktivitas dalam aktualisasi diri. Dan D. Kegiatan motorik kasar, motorik halus, dan taktil dilakukan melalui berbagai kegiatan sehari-hari sebagai bentuk pengembangan diri. Ini masuk ke dasar-dasar literasi dan STEM atau sains, matematika, teknologi, rekayasa, dan seni. 6. Mampu menyebutkan alasan, pilihan, atau keputusannya, mampu memecahkan masalah sederhana, serta mengetahui hubungan sebab akibat dari suatu kondisi atau situasi yang dipengaruhi oleh hukum alam yang mencakup materi. A. Pengalaman observasi, eksplorasi, dan eksperimen yang menarik, menantang, dan bermakna bagi kehidupan anak. B. Hubungan sebab akibat terkait pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. C. Pengenalan dasar pengetahuan ilmiah untuk memahami situasi dunia nyata, dilakukan melalui informasi dari media digital dan atau non-digital secara bertahap. Dan D. Penggunaan dan perekayasaan teknologi diperkenalkan secara bertahap dan menyenangkan, mulai dari teknologi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ini masuk ke dalam CP atau capaian pembelajaran dasar-dasar literasi, sains, matematika, teknologi, rekayasa, dan seni. Mampu menyimak, memiliki kesadaran akan pesan teks, alfabet, dan fonemik, memiliki kemampuan dasar yang diperlukan untuk menulis, memahami instruksi sederhana, mampu mengutarakan pertanyaan dan gagasannya, serta mampu menggunakan kemampuan bahasanya untuk bekerja sama yang mencakup materi. A. Mendapatkan informasi dilakukan melalui antara lain percakapan, interaksi, kolaborasi, beragam media, serta eksplorasi fakta dan objek secara langsung di bawah bimbingan orang dewasa. Yang B. Cara berkomunikasi yang mempengaruhi keterampilan untuk menghasilkan karya bersama orang lain dan menyampaikan ide, informasi, atau maksud yang diinginkan. C. Hubungan antara pesan visual yang tertuang dalam berbagai media dengan simbol alfabet, suara,
rangkaian kata dan makna dari suatu kata. D. Penggunaan ragam cara dan alat tulis sebagai media untuk mengekspresikan pikiran. Dan E. Minat, kegemaran, dan gairah pada bacaan yang ditumbuhkan melalui dukungan lingkungan yang kaya literasi, positif, dan bermakna. Ini juga masuk ke dalam CP, dasar-dasar literasi, sains, matematika, teknologi, rekayasa, dan seni. 8. Memiliki kesadaran bilangan, mampu melakukan pengukuran dengan satuan tidak baku, menyadari adanya persamaan dan perbedaan karakteristik antar objek, serta memiliki kesadaran ruang dan waktu yang mencakup materi, keterhubungan antara konsep bilangan dengan kehidupan sehari-hari. B. Ragam objek dan karakteristiknya yang berbeda dan dapat dibandingkan antara lain berdasarkan jumlah, besaran, bentuk posisi, dan atau tekstur. C. Konsep dan makna waktu antara lain masa kini, masa lampau, dan masa mendatang, serta hari, minggu, bulan, dan tahun. D. Perbedaan antara elemen air, benda padat, dan udara, serta konveksi yang dapat terjadi sebagai bentuk reaksi dari ada atau tidaknya hawa panas. E. Pengambilan keputusan merupakan suatu proses menimbang antara keinginan dan atau suatu alasan. F. Sebab akibat fenomena alam dan fenomena sosial yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Dan G. Konsep dan kaidah pramatematika ditumbuhkan dalam situasi sehari-hari, antara lain angka, berhitung, hubungan satu ke satu, klasifikasi dan sortir, pengenalan ruang dan bentuk, pengukuran pola dan pengolahan data. Ini juga masuk ke dalam dasar literasi, sains, matematika, teknologi, rekayasa, dan seni. Baik teman-teman, ketika kita mau menyusun KOSP, kita sudah paham betul ya isi dari materi kegiatan yang akan kita berikan ke anak, yaitu urean atau ketika kita breakdown di CP, nilai agama budi pekerti, jati diri, dan dasar-dasar literasi, sains, matematika, teknologi, rekayasa, dan seni. Tadi ada 1-8. Jadi ketika panjenengan akan menyusun tujuan pembelajaran akan lebih terang benderang karena sudah paham di mana rambu-rambunya STPPA yang harus kita berikan ke anak-anak, bahwa anak-anak harus mampu di angka 1-8 yang sudah saya kelompokkan dalam capaian pembelajaran, nilai agama budi pekerti, jati diri, dan matematika, sains, matematika, teknologi, rekayasa, dan seni. Baik Yanda dan Bunda, semangat selalu untuk tetap setia dengan Suratinisi Channel dan selalu setia untuk berkolaborasi, belajar bersama untuk terwujudnya perubahan pendidikan Indonesia, khususnya pendidikan anak usia dini. Baik, semoga bermanfaat, dan selalu saya berpesan apabila bermanfaat jangan lupa untuk share, karena berbagi itu indah. Dadah, salam sehat selalu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.